Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ibadah termasuk salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ibadah ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu sangat lemah, sangat membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu. Kita dengan ibadah tersebut menunjukkan bagaimana kebutuhan kita kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu. Ibadah yang mulia ini adalah doa. Doa adalah tangga pengantar, jalan keselamatan, tempat berlindung orang yang terlindas maupun yang terzalimi. Doa adalah obat yang mujarab. Doa adalah ibadah. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Inti daripada surat Al-Fatihah adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berada di atas jalan yang diridhoi Allah Jalla Jalaluhu. Dijauhkan dari jalan mereka yang dimurkai, mereka yang tersesat. Dan kita berdoa di dalam Al-Fatihah karena intinya adalah doa. Maka dalam hadis sahih Rasulullah, Allah membagikan salat antara hamba dan Allah. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku, dan seterusnya. Sampai di akhir Al-Fatihah, Allah memberikan apapun yang dibutuhkan dan apapun yang diminta oleh seorang hamba tersebut. Doa adalah taat kepada Allah Jalla Jalaluhu dan patuh kepada perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenakan doa kalian." Doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada kita berdoa kepada Allah. Berdoa adalah sebab Allah menjauhkan murkanya daripada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka dan marah kepadanya. Ketika ulama ahli hadis menafsirkan hadis ini, bagaimana Allah marah kepada seorang hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah? Karena dua hal. Yang pertama, karena hamba ini sombong, tidak minta kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwa hamba itu tidak butuh kepada Allah. Sedangkan kita dari bangun tidur membutuhkan Allah. Melangkah dari rumah untuk belajar, untuk bekerja, mencari nafkah. Dalam setiap gerak diri kita selalu membutuhkan Allah. Kita sertakan Allah dalam segala urusan kita, hajat kita. Senantiasa kita diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Rasulullah kepada Abu Musa, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Maukah wahai Abu Musa beritahukan tentang salah satu harta atau simpanan surgawi? Kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, "Bala ya Rasulullah, tentu saya mau." Kata Nabi SAW, katakanlah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak berdaya, tidak punya upaya apapun melainkan daripada pertolongan Allah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita tidak bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa beribadah, tidak bisa berzikir. Semua dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Semua digerakkan oleh Allah, semua dipermudah oleh Allah. Maka apabila hamba tidak pernah meminta kepada Allah, seolah-olah hamba itu tidak membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu. Dia membutuhkan pertolongan Allah. Itulah sebuah kesombongan. Sedangkan daripada bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda 'ala ruhi. Daripada bangun tidur kita memuji Allah, Allah telah mengembalikan roh kita kepada kita.
Mau tidur kita baca doa lagi. Kita mau tidur baca doa, masuk masjid baca doa, keluar dari masjid baca doa, masuk rumah baca doa, keluar dari rumah baca doa. Di setiap gerak-gerik kita sertakan Allah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan baca bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, hamba yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Maka dalam syair dikatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan meminta urusan hajat kepada anak Adam, kepada manusia, dan meminta kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, tidak pernah terhalang dari siapapun, terbuka kapanpun, dimanapun kita berada. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kita tidak minta kepadanya. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab. Manusia kalau diminta kepadanya pasti marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kepada kita. Justru Allah marah kalau hamba itu tidak pernah meminta kepadanya. Salah satu sebab Allah mengangkat bala dari diri kita adalah dengan doa. Orang yang berdoa berada dalam naungan Allah, perlindungan Allah, bersama Allah Jalla Jalaluhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama hamba selama hamba itu terus berbaik sangka kepada Allah, dan aku bersama hamba ini selama dia berdoa. Aku membersamai dia ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada adab dan etika ketika kita berdoa. Bukan hanya serta-merta kita meminta kepada Allah. Ada adab dan etika yang perlu kita perhatikan, yang banyak di antara kita tidak memperhatikannya. Yang pertama adalah berikhlas dalam doanya, hanya mengharapkan Allah. Yang kedua, memulai memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulukan memuji Allah dulu. Memuji Allah Jalla Jalaluhu, mensanjung Allah Jalla Jalaluhu, mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu, baru kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita minta hajat kita, lalu diakhiri dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin dalam berdoa. Banyak orang berdoa tapi masih ada keraguan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Saya coba berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah doa saya. Tidak boleh mencoba sama Allah. Hamba yang beriman ketika berdoa yakin, saya pasti akan diterima oleh Allah, saya akan dijabah oleh Allah, saya akan diberi oleh Allah. Apabila kita bermudah, Allah bermudah. Apabila kita bersulit, Allah bersulit. Saya coba berdoa, semoga diterima, tidak akan diterima. Saya yakin berdoa akan diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang berdoa langsung dijabah? Karena keyakinan yang ada pada diri mereka. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasulullah SAW, pada saat minum racun baca bismillah, yakin untuk membuktikan kepada orang kafir bahwa Allah yang memberi manfaat dan menjauhkan mudarat. Beliau tidak kenapa? Karena keyakinan yang ada pada dirinya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ketika berdoa tidak terburu-buru, sampai hamba mengatakan da'awtu wa lam yustajab li. Kata Nabi dalam hadis, hamba itu kadang-kadang terburu-buru mengatakan, saya berdoa tapi belum diijabah. Ada sebuah athar dari Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Rabb, hamba fulan terus setiap malam, setiap hari berdoa, meminta-minta kepadamu, kenapa kau tidak ijabah? Apa kata Allah? Ya Jibril, utrukuhu fa inni uhibbu an asma'a sawtah. Wahai Jibril, biarkan dia meminta-minta kepadaku, karena aku senang mendengar suaranya. Karena kalau aku beri, akan hilang, tidak akan terdengar suaranya lagi. Kalau aku beri, aku kabulkan hajatnya, dia tidak akan sholat malam lagi, tidak akan sholat tahajud lagi, tidak akan bersedekah lagi. Maka biasanya hamba kalau sudah diberi, akhirnya dia sibuk dengan nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Hadirkan hati anda ketika berdoa. Anda sedang bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Banyak orang masuk sholat Jumat masih main handphone, masih tidur, masih bersandar kepada selain Allah, cari tiang, cari tembok. Bukan untuk apa? Mendengarkan khutbah, tapi malah buat istirahat. Bagaimana dia bisa menghadirkan hatinya?
Giliran rapat, giliran di hadapan para pejabat, maaf, dia nggak berani. Dia nggak berani ngantuk, nggak berani tidur. Sebelum rapat dia sudah hadir terlebih dahulu. Tapi giliran di rumah Allah, waktunya kita tidur, waktunya kita ngobrol, waktu kita tersenyum. Banyak orang yang tertawa ngobrol pada saat khutbah Jumat, mereka mentertawakan dirinya, bukan yang berbicara. Kenapa? Karena kita simpati sama mereka. Kasihan, datang jauh-jauh duduk mendengarkan khutbah, sama dengan orang yang tidak hadir Jumatan. Kata Nabi SAW, "Man qala li akhihi ansit faqad lagawt." Anda mengatakan itu termasuk sia-sia. Sayang sekali orang banyak yang datang tidak menghadirkan hatinya. Datang ke masjid salat zuhur, Masya Allah, luar biasa, cuma hanya menggugurkan kewajiban, bukan karena cintaan kepada Allah. Bagaimana Allah ijabah doa kita? Hati Anda ketika berdoa aja tidak hadir, hati Anda ketika sholat juga tidak hadir. Maka bagaimana kita sholat bilang Allahu Akbar, menghadap Allah, artinya apa? Semua dunia dilepas di belakang, tapi ternyata masih dunia dibawa dalam pikirannya, di dalam hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sedih sekali kalau melihat orang datang ke masjid masih membawa dunia lagi, masih ngobrol sama yang sebelah kanan kiri. Dan masjid sampai mengatur khutbah Jumat jangan lebih dari 15 menit, kalau bisa cuma 5 menit kalau bisa. Kenapa? Manusianya mau instan sekarang. Tapi giliran hari-hari yang lain tidak ada waktu untuk belajar, perbaiki bacaan Al-Fatihah, perbaiki sholatnya, perbaiki wudunya. Ujung-ujung di hadapan Allah mau cari alasan, Allah tidak akan beri alasan. Kalau dulu susah cari ulama, cari ustaz, sekarang sudah banyak di mana-mana. Maka pada saat kita berdoa, hadirkan hati Anda. Pada saat baca Quran, hadirkan hatimu. Pada saat Anda berzikir, hadirkan hatimu. Pada saat Anda memberi sedekah, hadirkan hatimu. Apa yang saya inginkan dari sedekah saya? Apa yang saya inginkan daripada duduk di masjid? Sebagian masjid panas-panasan duduk, bahkan berjam-jam menunggu khutbah Jumat. Menghadirkan hati kita terlebih dahulu. Kenapa saya datang ke masjid? Cuma hanya modal kata orang, alhamdulillah kamu dosa Jumat, sudah Pak. Bukan itu. Tidak perlu cari pandangan sama makhluk. Kita cari pandangan sama Allah. Buat apa Anda dipuji di timur dan barat, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya sedikit pun. Jangan cari muka sama manusia, cari muka sama Allah Jalla-Jalla. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, memberikan keberhasilan, kenikmatan, kesuksesan melainkan Allah Jalla-Jalla. Jangan kira Anda bermainkan Allah, karena itu adalah tipu daya untuk Anda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hadirkan hati kita pada saat berdoa kepada Allah. Baca dan berdoa dengan suara yang lembut, tidak perlu meninggikan suara kita. Allahu aqrabu ilaina min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Kemudian kalau bisa berwudu terlebih dahulu jika memungkinkan. Kalau bisa menghadap kiblat sebelum berdoa kepada Allah Jalla-Jalla. Kalau bisa bertawassul kepada Allah melalui Asmaul Husna atau dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, yang betul-betul karena Allah. Dan kita tahu cerita-cerita orang-orang soleh ketika bertawassul kepada Allah melalui amal solehnya, Allah ijabah doa mereka. Apa yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah? Yang pertama, bisa jadi sumber hartamu dari haram. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Perbaikilah sumber hartamu, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa dengan memutuskan tali silaturahim atau dengan dosa dan maksiat. Pada saat kita berputus asa ketika berdoa, berulang kali kita berdoa lalu putus asa, itulah yang menyebabkan doa Anda tertolak. Kemudian tidak menghadirkan hati Anda ketika berdoa, atau berteriak-teriak ketika berdoa, sebagaimana para sahabat disuruh oleh Nabi mengecilkan suaranya. Jangan teriak-teriak, Allah itu Maha mendengar Subhanahu wa taala. Kalian tidak memanggil yang tuli, kata Nabi SAW. La tad'una asam wala ghaiban, yang tidak hadir. Allah itu hadir bersama kalian. Allah senantiasa bersama kalian, tapi tidak usah teriak-teriak. Kadang-kadang sekarang orang berdoa sampai teriak-teriak. Tidak. Kalau Nabi bersungguh-sungguh dalam doa, bukan Nabi teriak-teriak, tapi Nabi mengangkat tangannya. Nabi mulai tangannya begini, berdoa seperti ini. Ada orang berdoa begini. Nah, Nabi berdoa seperti ini, kayak meminta-minta kepada Allah. Inilah cara doa yang tepat, yang benar. Kalau Nabi sudah bersungguh-sungguh terus menghayati doanya, Nabi sampai mengangkat dua telapak tangannya ke atas, sampai begitu meminta-minta kepada Allah Jalla-Jalla. Yang menghalangi doa kita diterima
karena berdoa dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan, minta kepada yang di dalam kubur. Padahal yang di dalam kubur itu di sebelahnya ada kotak infak. Digembok lagi. Kalau dia bisa memberi manfaat menjauhkan mudarat, minimal bisa jaga kotak infaknya. Apa yang harus dikasih gembok? Datang ke orang mayat, Kiai Fulan, Ustaz Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan, minta kepada yang dikubur. Padahal ada surga di rumah kita, orang tua kita. Gak perlu jauh-jauh datang, naik bis, naik pesawat, naik apa. Orang tua kita yang di rumah, itu adalah surga kita. 2 pintu surga terbuka untuk kita. Minta didoakan. Kadang-kadang minta kepada yang jauh, padahal surga ada di rumah. Ini orang tua kita doa mustajab. Anda kalau doakan 100 wali, kalau tidak didoakan, tidak diridhai orang tua, Anda tidak bakalan diterima oleh Allah. Ridhonya Allah terdapat pada ridha orang tua. Murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Itu yang kita perhatikan. Kadang-kadang mau sholat di masjid yang jauh, masjid yang di sebelah rumah, musola di belakang rumah, nggak pernah datang. Tapi giliran masjid yang baru dibangun di wilayah apa, strukturnya bagus, bangunannya bagus, itu menjadi tanda hari kiamat. Kata Nabi, orang melintas masjid tidak sholat 2 rakaat, cuma hanya Masya Allah kagum terhadap bangunannya. Bangunan masjid sekarang megah, tapi roh masjid tidak ada, memakmurkan masjid tidak ada. Kasihan yang sudah berinfak, sudah berwakaf agar masjid itu dimakmurkan, tapi malah kita kosongkan. Giliran acara pengajian yang datang ribuan, tapi giliran sholat subuh sepi, tidak ada yang hadir. Padahal sholat subuh itu lebih wajib, adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu mustajab doa kita? Kapan doa saya betul-betul bisa diijabah? Sudah dikasih bocoran oleh Rasulullah. Yang pertama di waktu sahar. Waktu sahar sepertiga malam mendekati subuh. Kalau bawahan mendekati atasan wajar, yang bawah mendekat atas. Tapi kalau atasan mendekati bawahan, itu luar biasa. Allah Jalla Jalaluhu turun di sepertiga malam ke langit dunia sesuai kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak tahu gimana turunnya Allah, karena Allah berbeda dengan apa yang terbayang dalam pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah hidup, saya hidup. Apakah hidup Allah sama dengan saya? Tidak. Hanya kesamaan saja. Jadi Allah turun menawarkan dan Anda sedang tidur. Hal min da'in fa astajibu lah. Apakah ada yang berdoa saya ijabah? Hal min mustaghfirin fa aghfiru lah. Apakah ada yang istighfar aku ampuni? Sampai menjelang subuh Allah menawarkan, tapi kita malah lalai dan sedang tidur. Yang kedua, ketika berbuka puasa, antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah ini kata Nabi dalam hadis Abu Dawud dan sanad yang baik, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Yang kita gunakan buat main handphone atau ngobrol. Waktu mustajab doa ini antara azan dan iqamah. 5-10 menit, angkat 2 telapak tanganmu, tundukkan kepala, hadirkan khusyuk, minta kepada Allah. Saya yakin kita semua butuh Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Allah bisa musnahkan kita semua dan digantikan orang lain. Bisa. Allah berkehendak, Allah berhak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi malah kita sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat baru Anda mentangisi diri Anda sendiri, karena Anda pasti akan membutuhkan Allah Jalla. Ketika khatib menyampaikan khutbah, ketika khatib naik mimbar sampai selesai salat, itu ada waktu mustajab doa. Kemudian ketika turun hujan, kalau pada saat turun hujan kita lari mikirin jemuran, mikirin banjir, mikirin apa, tapi kita lupa bahwa di situ ada doa mustajab, bisa berdoa agar dijauhkan daripada bala musibah, banjir dan lain. Sampai kita lupa mikirin yang lain, tapi lupa bahwa waktu itu adalah waktu mustajab doa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sujud ada doa mustajab. Masyarakat awam beranggapan bahwa sujud terakhir itu kurang tepat, sama sekali tidak benar. Setiap sujud kita ada doa mustajab. Saya ulangi lagi, setiap sujud kita ada doa mustajab. Tidak ada dalil dari Rasulullah bahwa sujud terakhir ada doa mustajab. Tidak ada. Kata Nabi, setiap sujud, artinya apa? Bukan hanya sujud terakhir. Tak usah di sujud terakhir dikhususkan. Setiap apa yang kita bersempit, apa yang berluas Allah, Allah kasih lebih porsinya. Kenapa kita kotak-kotakan? Maka setiap sujud kita punya doa mustajab, kita manfaatkan. Boleh tak saya berdoa dalam bahasa Indonesia? Lebih bagus doa dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia.
Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Minta hajat kepada Allah, minta, tumpahkan, tuangkan semua permintaan dan hajatmu kepada Allah Jalla Jalla. Selepas salat fardu ada doa mustajab. Masing-masing kita berdoa, minta hajat kepada Allah. Kemudian di waktu dalam kesulitan, pada saat dalam kesulitan dapat musibah, ada doa mustajab. Kemudian pada saat kita sedang sakit dan pada saat kita dalam safar, pada saat kita mau berpergian jauh, baru dulu di kendaraan, baca zikir safar, naik kendaraan, lalu anda, Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadha al-birra wat taqwa, lalu anda baca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadha, lalu anda berdoa karena anda punya doa mustajab. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, khususnya di setiap sujud kita punya doa mustajab. Kita tuangkan permintaan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan ijabah doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.